ويعلي درجاته في الجنة ويقذف ويقذف في قلوبنا وذويه وأهل الصبر والسلوان على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara, visi misi diutusnya Nabi yang kita rayakan maulidnya tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak, saudara. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Makanya ya ikhwan, Rasulullah itu adalah al-insan yang kamil. Rasulullah adalah manusia yang sempurna, fisiknya sempurna, perangainya sempurna, keberaniannya, kedermawanannya, kegigihannya, kesabarannya sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi dari sekian banyak unsur kamal bashari, kesempurnaan manusia yang beliau miliki, ada satu yang Allah tonjolkan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi yang Allah tonjolkan, saudara. Sesungguhnya akhlakmu luar biasa agung, wahai Muhammad. Kenapa akhlak yang ditonjolkan? Sebab akhlak adalah madarus sa'adatil abadiyah. Tolak ukur kebahagiaan dunia akhirat adalah akhlak, saudara. Sampai-sampai Rasulullah yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, beliau ketika berbicara tentang barometer iman, siapa yang paling sempurna imannya, saudara? Apakah yang sholatnya paling banyak? Apakah yang baca Qur'annya paling banyak? Apakah yang zikirnya paling hebat? Bukan, saudara. Zikir bagus, sholat harus, baca Quran harus. Tapi kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, saudara. Bahkan dalam hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang siapa yang paling dekat kepada Rasulullah di hari ketika miliaran orang berebut dekat kepada Nabi Muhammad. Miliaran orang berusaha supaya dapat perhatiannya Nabi Muhammad. Karena di hari itu nggak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaru ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya paling bagus, yang paling bisa niru akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Madu itu manis, tapi semanis apapun madu, saya mau tanya, kalau madu dicampur cuko, rasanya apa? Walaupun madu yang sekilo 3 juta, saudara, tapi dicampur cuko, rusak itu madu, saudara. Betul atau tidak? Rusak itu madu. Begitu pula amal yang bagus, sholat sunnahnya dahsyat, puasa sunnahnya luar biasa, baca Qur'annya istiqamah, zikirnya hebat, tapi nggak ada akhlak sama orang tua, nggak ada akhlak sama guru, tidak akhlak kepada pasangan, tidak ada akhlak kepada tetangga, tidak ada akhlak kepada sesama. Apa dalam riwayat disebutkan su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana madu akan rusak dicampur oleh cuka, saudara. Makanya Nabi pernah ditanya pada suatu saat tentang seorang perempuan. Ini khususnya yang perempuan-perempuan dengarkan nih, saudara. Tapi yang laki-laki juga, karena perempuan ini contoh saja sebetulnya dalam hadis ini.
Sebetulnya hadis ini mencakup termasuk laki-laki karena temanya general, temanya umum. Nabi ditanya tentang seorang perempuan yang shaimatin qaimatin, ahli puasa sunnah, qaimatin, ahli sholat malam, luar biasa ibadahnya. Akan tetapi ada tapinya, walakinnaha sayyi'atul khuluq, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Kalau suaminya pulang ke rumah diperengutin aja saudara. Saya mau tanya, orang paling bengong gitu galuh, yang model seperti itu perempuan banyak atau tidak? Ketahuan curhat ini saudara. Sama laki nggak ada akhlak, tuji jiranaha, sama tetangga mulutnya pedas, selalu mengganggu tetangganya, selalu membicarakan dengan yang tidak enak. Saimah, qaimah, walakinnaha sayyi'atul khuluq. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi singkat padat, la khaira fiha saudara. Perempuan seperti itu nggak ada baiknya saudara. Na'udzubillah min. Insyaallah mudah-mudahan perempuan-perempuan kita Allah jadikan perempuan-perempuan yang saleh. Amin ya rabbal. Saya mau kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu akhlak mulia penting atau tidak? Akhlak mulia harus atau tidak? Hidup tanpa akhlak hancur atau tidak? Ibadah tanpa akhlak rusak atau tidak? Berinteraksi tanpa akhlak hancur atau tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Makanya saking pentingnya akhlak Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ada kaidah. Perhatikan baik-baik. Saya pengen malam hari ini orang Palembang hafal kaidah ini saudara. Ada kaidah. Apa kaidahnya? Akhlak di atas hukum. Coba saya pengen ikut sama-sama bareng-bareng. Akhlak di atas hukum. Kurang kompak. Akhlak. Sekali lagi biar hafal. Akhlak. Apa maksudnya Habib akhlak di atas hukum? Apakah atas nama akhlak kita boleh melanggar hukum? Dengan alasan jaga akhlak, kemudian kita melanggar hukum? Contoh, ada perempuan cantik masih muda, mengolorkan tangannya untuk salaman dengan kita. Kemudian kita jawab, ya Allah Habib, nanti kalau saya nggak salaman, saya takut kurang akhlak Habib. Nanti perasaannya hancur Habib, bagaimana dia mengulurkan tangannya untuk salaman? Masa saya menolak untuk salaman? Maka demi menjaga akhlak, saya salaman sama dia. Ini bukan akhlak di atas hukum, ini namanya kesempatan dalam kesempitan saudara. Bukan itu maksudnya akhlak di atas hukum. Maksudnya akhlak di atas hukum, manakala seseorang menjalankan akhlak, maka berarti dia sudah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Kalau orang sudah menjalankan akhlak, sekali lagi saya ulangi saudara, berarti dia sudah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Karena pelaksanaan akhlak merupakan penerapan hukum dengan jalan yang sempurna. Kalau orang melanggar hukum, udah pasti nggak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala saudara. Tapi orang yang berakhlak, dia menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Masih kurang jelas Habib? Saya kasih contoh. Bil mithal yattadihul maqal. Saya kasih contoh saudara. Andai kata ada seorang anak disuruh oleh ayahnya, nak, lemparkan handuk nak. Perintahnya apa? Lemparkan handuk. Tahu-tahu ini anak sami'na wa ata'na, patuh kepada ayahnya. Dia ambil itu handuk, dia lemparkan ke ayahnya saudara. Secara hukum, anak ini sudah menjalankan hukum atau belum? Sudah. Tapi secara akhlak, ngasih ke orang tua dilempar, bagus atau tidak? Rusak atau tidak? Walaupun sudah menjalankan hukum, tapi nggak pakai akhlak, rusak saudara. Tapi sebaliknya, andai kata disuruh sama orang tuanya, nak, coba lemparkan handuk ke ayah nak. Perintahnya apa? Kurang kompak. Perintahnya apa? Lempar. Akhirnya apa yang dilakukan anak itu? Dia nggak lempar, dia ambil itu handuk. Dia datang bahaya-bahaya ke ayahnya saudara. Kemudian dia serahkan itu handuk ke ayahnya. Secara hukum, anak tadi sudah menjalankan perintah ayah atau belum? Sudah. Menjawab belum, kayaknya belum makan malam itu saudara.
cara yang sempurna. Ini namanya akhlak di atas. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Saya kasih contoh lagi. Sekarang contohnya fikih, saudara. Dalam madhab Syafi'i, aurat laki-laki dalam madhab Syafi'i di dalam sholat dan khutbah dari mana sampai ke mana? Pusar sampai ke, berarti kalau ada orang sholat pusar sampai ke lututnya ditutup, sah atau tidak sholatnya? Sah. Tahu-tahu besok di Masjid Darul Muttaqin ada khotib baru, saudara. Ini khotib datang ke Masjid Darul Muttaqin cuma pakai sarung, nggak pakai baju, saudara. Kalau kata orang Betawi, bulu keteknya kelilingan. Dia pakai sarung ditutup dari pusar sampai ke lutut. Wah, sarungnya BHS yang paling mahal lagi. Dia tutup dari pusar sampai ke lutut. Khotbahnya luar biasa. Imamnya ketika sholat Jumat luar biasa suaranya. Saya mau tanya, yang seperti itu nggak pakai baju tapi sarungnya nutupi pusar sampai ke lutut, khotbah dan sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tapi gilo ya. Gilo, saudara. Khutbah nggak pakai baju, gilo. Itu contohnya menjalankan hukum tapi nggak pakai akhlak, hancur, saudara. Sebaliknya, andai kata dia jalankan hukum baik-baik, dia jalankan hukum, saudara, masya Allah, dia tutup auratnya. Tapi ketika sholat nggak hanya menutup aurat, bapak ibu sekalian, dia nggak hanya menutup aurat, dia pakai itu yang namanya gamis sebagai sunnahnya Rasulullah. Dia pakai jubah karena dia mau khutbah. Dia pakai imamah sebagai sunnahnya Rasulullah. Bahkan dia pakai toilasan, saudara. Dia pakai wangian yang terbaik. Siwaknya tidak lupa ketinggalan. Dia bukan hanya sekedar menjalankan hukum, tapi dia juga menjalankan akhlak. Karena dia akan menghadap Allah. Dia akan berdiri di mimbarnya Rasulullah. Bukan hanya menjalankan hukum, tapi menjalankan akhlak. Saudara, ini namanya menjalankan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Itu yang dinamakan akhlak di atas. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini jam berapa ini? Lanjut. Lemes jawab lanjutnya. Ini nggak jawab udah nggak sabar mau makan ini, saudara. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya semua. Palembang angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Saya kasih contoh lagi, satu lagi biar makin jelas. Kita bicara bab nikah. Biasanya kalau bab nikah yang ngantuk melek, saudara. Kita bicara bab nikah. Dalam madhab Syafi'i, rukun nikah ada 5. Ada berapa? Biar hafal. Yang pertama, zauj, calon mempelai pria. Yang kedua, zaujah, calon mempelai wanita. Maksudnya zaujah bukan berarti harus hadir di tempat, bukan. Hatta zauj diwakilkan juga bisa. Maksudnya sosok zaujah itu ada, bukan sosok fiktif. Nggak kayak anak sekarang, Pak. Pacaran di Facebook 5 tahun, yang satu akun laki, akun perempuan, nggak ketemu. Begitu ketemu, dua-duanya laki, saudara. Nggak sah nikahnya tuh. Harus ada zauj, ada zaujah. Yang kedua, yang ketiga ada waliul mar'ah, wali dari perempuan. Yang keempat syahidan, 2 saksi. Yang kelima sirat, ijab qabul. Coba diulangin, ada berapa? Biar dapat ilmu sekalian pulang dari sini. Yang pertama zauj, calon mempelai pria. Yang kedua zaujah, calon mempelai wanita. Yang ketiga wali dari perempuan. Yang keempat 2 saksi. Yang kelima sirat, ijab. Saya mau tanya semuanya, ada nggak syarat pengantin pria harus minta restu orang tua? Ada nggak? Nggak ada. Jadi andai kata ada anak laki dari kecil dibesarkan oleh orang tuanya, begitu udah besar kawin, kalau kata orang Betawi men nyelonong baik, asal kawin aja, nggak pakai minta ridho sama orang tua, nggak pakai minta restu. Ini saya bicara kawin pertama, kalau kedua, tiga, 4 biasanya nggak izin itu, saudara. Ini bicara pertama, walaupun saya juga kagak berani. Udah mafhum. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Saudara, ibadallah, andai kata seorang anak laki-laki dia nikah nggak pakai izin bapaknya, nggak pakai izin ibunya, tapi
tapi rukun yang lain terpenuhi, secara hukum sah atau tidak? Sah. Tapi secara akhlak bagus atau tidak? Walaupun sah, nikahnya halal, tapi bisa saja menjadi haram karena menyakiti perasaan ibunya, saudara. Menyakiti perasaan ayahnya. Kau dikandung 9 bulan, disusui dengan penuh perjuangan oleh sang ibu. Kemudian dari kecil dirawat, ayahnya pontang-panting membesarkan, cari nafkah dan lain sebagainya. Begitu kawin nggak pakai salam, nggak pakai kalam, saudara. Masya Allah, walaupun sah, tapi kalau tidak pakai akhlak, sah pun bisa hancur, saudara. Betul? Tapi sebaliknya, andai kata dia nikah, selain rukun syaratnya diperhatikan, anak laki ini minta restu kepada ibunya, minta restu kepada ayahnya, dia ajak ibu ayahnya ke pernikahan, dihormati ibunya, dia minta doanya, bukan hanya sekedar sah, tapi dia menjalankan akhlak, saudara. Ini yang disebut akhlak di atas Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Oleh karena itu ibadallah, yang namanya akhlak ini segalanya, saudara. Akhlak segalanya. Sampai-sampai ulama salaf mengatakan, man tahawana bil adab ruqiba bi hirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan ruqiba bi hirmanil faraid. Orang kalau sudah ngentengkan adab awalnya, saudara, besoknya sunnah yang dientengkan, saudara. Kalau sudah sunnah dientengkan, besoknya yang wajib dia akan entengkan. Saya kasih contoh yang gampang. Andai kata ada orang urusan sholat, baju untuk sholat saja diperhatikan, apalagi sholatnya, saudara. Orang kalau tahajudnya diperhatikan, otomatis qobliyah subuhnya rapih. Orang kalau qobliyah subuhnya istiqomah, nggak bakal ninggalin subuh, saudara. Tapi kalau orang udah ninggalkan tahajud, awalnya tahajud yang ditinggalkan, besok-besok qobliyah subuhnya ditinggalkan juga, saudara. Orang kalau sudah meninggalkan qobliyah subuh, qobliyah subuh kan hanya sunnah, nggak wajib, nggak dosa kalau ditinggalkan. Awalnya qobliyah subuh yang ditinggalkan, besok wajibnya subuhnya yang ditinggalkan, saudara. Awal mulanya semua dari adab. Kalau adab sudah dijaga, akhlak sudah dijaga, maka yang lainnya ikut rapi, saudara. Agama kita ikut rapi. Tapi kalau adab sudah berantakan, akhlak sudah berantakan, maka yang lainnya ikut berantakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saat ini umat Islam terpuruk? Dari berbagai aspek kita terpuruk, saudara. Dari aspek ekonomi kita terpuruk. World Bank, Bank Dunia bukan orang Islam yang megang, mereka yang megang, saudara. Yang namanya dalam segi politik kita terpuruk. PBB, saudara, itu PBB yang megang hak veto 5 negara, nggak ada satupun negara orang Islam. Sampai sekarang mau masukin bantuin ke Gaza, mau masukin bantuan bahan makan pokok ke Gaza aja setengah mati, nungguin keputusannya orang kafir, saudara. Segitu lemahnya politik kita. Dari segi sains kita terbelakang, mundur. Kita hanya bisa jadi konsumen. Dari berbagai aspek, saudara, kita terbelakang. Kenapa? Ada seorang ulama melakukan penelitian, namanya Profesor Dr. Naqib bin Ali Ibn al-Imam al-Qutub Abdullah bin Muhsin al-Attas. Al-Habib Profesor Naqib al-Attas dari Malaysia. Beliau cucu Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Di tahun ini beliau mendapatkan predikat Man of the Year dari lembaga internasional sebagai intelektual muslim yang pengaruhnya luar biasa. Yang dapat predikat umat Islam muslim paling berpengaruh di dunia nomor 1 Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, hafizahullahu taala wa ra'ah. Tapi Man of the Year yang dapat predikat adalah Profesor Naqib al-Attas. Masya Allah, tabarakallah. Dua-duanya dari Sadah al-Abi Alawi. Mudah-mudahan Sadah al-Abi Alawi terus dijaga, diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Prof Naqib al-Attas luar biasa. Alim, allama, muthaqqaf. Salah satu Ghazaliul Asr. Salah satu Imam Ghazali di zaman ini, saudara. Beliau yang aktif membantah pemikiran sekuler. Beliau aktif membantah pemikiran radikal. Bahkan murid-murid beliau di Indonesia adalah orang-orang yang begitu aktif membantah pemikiran liberalisme. Ada Profesor Dr. Habib Fahmi Zarkashi, ada Profesor Dr. Adyan Husaini, dan lain sebagainya, intelektual muslim. Itu rata-rata murid daripada Profesor Dr. Naqib al-Attas. Saudara, Profesor Naqib al-Attas meneliti, kenapa kok bisa bobrok seperti ini, saudara? Dulu kita berada di puncak peradaban, tapi sekarang kita umat Islam gutha isail, nggak berdaya, terombang ambing. Begitu beliau teliti, saudara, apa hasil penelitian beliau? Ternyata faktor sebab utamanya loss of akhlak, adamul akhlak. Kita udah ninggalkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah terlalu jauh dari akhlaknya Rasulullah. Kita lebih senang mengikuti gaya-gayanya orang Barat, gaya
gaya-gayanya orang yang dahinya gak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Itu penyebab kita terpuruk, karena kita ninggalkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tua? Karena dia gak menjalankan adabul walad. Kenapa ada lelaki yang gak mengabaikan kewajibannya? Karena dia gak menjalankan adabul zauj. Kenapa ada istri yang durhaka? Karena dia gak menjalankan adabul zaujah. Kenapa saudara ada pedagang yang nipu? Karena dia gak menjalankan adabul tujar, adabnya pedagang. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena dia tidak menjalankan adabnya pengusaha, penguasa, saudara. Saya mau tanya, andai kata ada pejabat berakhlak, kira-kira berani korupsi atau tidak? Berani korupsi atau tidak? Pejabat yang korupsi punya akhlak atau tidak? Punya akhlak atau tidak? Tidak ada, saudara. Ini problemnya akhlak. Problemnya akhlak. Maka gak ada solusi lain. Kita harus kembali kepada akhlaknya Rasulullah. Atau yang diistilahkan dengan imam besar kita, revolusi akhlak. Apa artinya revolusi akhlak? Adalah perubahan yang cepat dalam aspek akhlak. Dari yang buruk menjadi baik, saudara. Dari yang bohong menjadi jujur. Dari yang suka bikin susah orang menjadi membantu orang, saudara. Dari berbagai kemaksiatan kepada taat. Revolusi akhlak. Dari segala sektor. Mulai dari diri kita sendiri. Pelajari itu akhlak-akhlak yang ada dalam akhlakul libanin. Pelajari yang ada dalam bidayatul hidayah. Sampai keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudari kita, murid-murid kita, tetangga-tetangga lingkungan di sekitar kita. Pelajari akhlaknya Nabi Muhammad. Saudara, hanya dengan kembali ke akhlak Rasulullah, kita bisa kembali berjaya lagi, saudara.